Halo, selamat pagi. Hari ini hari Minggu, tanggal 14 Desember. It's mean ini adalah video tentang minggu kedua bulan Desember tahun 2025. Secara keseluruhan, minggu ini itu berlalu dengan cukup tenang dan terkendali. Aku mau coba mulai cerita dari hari Senin tanggal 8. Officially kan hari Senin itu adalah hari pertama UAS ya. Karena Sabtu Minggu sebelumnya itu aku di kos terus, jadi hari Senin itu aku ke kampus, ke perpus, ketemu teman-teman, ngerjain tugas harusnya. Aku waktu baru pertama nyampe di kampus bikin to-do list, dan waktu aku selesaikan itu ada 8 to-do list. Gak yang gimana-gimana, isinya cuman kayak selesaikan bla bla bla, kirim pesan ke bla bla bla, upload bla bla bla, selesaikan ini, selesaikan itu, membicarakan bla bla bla, shoot review bla bla bla, WA bla bla bla. Yang gak kesampaian hari itu cuman yang shoot itu, sisanya bisa dikerjakan. Karena ternyata ada banyak teman juga yang nugas di Digilip hari Senin itu, jadinya seru. Aku bisa kayak mengeluarkan energiku lah, karena udah lama terkurung sendirian kan. Nah, di akhir nugas itu aku dan beberapa teman makan di tempat makan samping perpus. Awalnya pengennya mau ke tempat yang agak jauh, tapi ternyata hujan. Ya udahlah, kita melipir di dekat-dekat kampus aja. Hari Selasa itu aku tidak ada nugas sama sekali. Aku melepas laptop selama 24 jam lebih karena aku ada kegiatan teknis, dan teknis ini ku kerjakan dengan sangat tenang dan tidak terburu-buru, karena aku juga mikir tidak ada yang menunggu, tidak ada yang menyuruhku untuk cepat-cepat. Semua tugas UAS juga sudah kuperhitungkan kapan selesainya, dan tidak harus aku selalu setiap hari itu mengerjakan gitu. Sampai hari Selasa itu sudah ada 2 yang selesai. Ada tradisi sama litdik. Tradisi itu aku kan nyicilnya dari hari Kamis, hari Jumat. Jadi weekend sebelumnya itu aku tradisi full, terus hari Senin itu litdik sampai malam. Yang paling slow pengerjaannya menurutku litdik sih, dia lebih ke teknis. Karena aku udah jor-joran ngerjainnya waktu di UTS. Nah, mungkin yang agak berat waktu itu kupikir ya adalah metodologi. Tapi ternyata setelah pengerjaan beberapa hari terakhir ini, setelah Selasa itu, ini kan aku ceritanya tentang hari Selasa, ternyata MKP dan PAJ itu lumayan ngasih makan waktu yang cukup besar. Karena mungkin dia temanya ringan dan bentuknya tidak yang terlalu mini riset banget. Tetapi kalau belum klik banget di hati itu kan kayak apaan nih gitu. Nah, waktu terakhir kemarin aku udah nemu konsep yang firm dan rigid, aku mulailah ngejar tuh sesuai konsep itu. Dan itu kalau udah selesai itu rasanya lega dan puas gitu. Kita mengusahakan segala sesuatunya dengan kerja keras tuh hasilnya juga kayak akan cukup melegakan, meski hanya untuk diri sendiri ya. Semoga juga berpengaruh terhadap nilai. Di hari Selasa itu
uh, aku teknis banget kan sampai malam. Ternyata kegiatan-kegiatanku di akhir hari agak overwhelmed sih, karena satu kecapean kan, siang-siang tidak ada istirahat. Terus ada satu kendala kecil aja sebenarnya, cuman kayak harus try and error 2-3 kali gitu, karena aku tidak terbiasa ya mengerjakan segala perteknisan sendiri. Jadi kayak yang akhirnya sebelum semua selesai aku tinggal tidur. Hari Rabu pagi-pagi aku sempat beres-beres, lalu langsung ke perpus lagi untuk nugas. Ya tahu lah ya, kalau udah ke perpus ketemu teman-teman itu pasti nggak akan yang bisa optimal banget ngerjain tugas di laptop. Jadi aku hari Rabu itu nyentuh 3 mata kuliah, 3 UAS, tapi nggak ada yang selesai semuanya. Ada KIK, MKP, dan PAJ. Tapi ada progres. Itu untuk MKP dan PAJ waktu itu sebenarnya konsepnya aku belum ketemunya malah kebesokan harinya. Di apa ya progres yang ku dapat waktu hari itu? Ini memperbaiki masukan-masukan yang dikasih dosen. Kan ada feedback ya dari tugas UTS. Nah habis itu hari Rabu sore malam itu aku ketemu teman. Cukup menyenangkan. Sudah sangat lama kami tidak bertemu, dan kemarin waktu bertemu kita membahas banyak hal yang cukup dalam juga. Ya, aku senang ketemu sama tipe-tipe teman yang seperti ini. Waktu ketemu kita tidak membahas atau ngobrolin orang, tapi kayak lebih membahas tentang house life, gimana pandangan dia dan aku terhadap sesuatu gitu-gitulah. Lalu di hari Kamis aku seharian di kos aja. Hari itulah aku menemukan konsep yang firm and rigid untuk MKP ku, dan kemudian ku aplikasikan juga di PAJ karena temanya kan mirip, cuman agak beda di format aja. Dan untuk PAJ sendiri baru ku selesaikan fix banget kemarin. Jadi seharian aku menyesuaikan format kemarin dan mengejar jumlah kata. Itu perjuangan banget sih. Sampai bingung mau apa lagi ya yang dibahas gitu. Untuk tugas tradisi kan aku minta proofread ya sama salah satu kakak tingkat. Ternyata ada 20 masukan. Wow, itu next sih. Kalau semua sudah selesai, aku akan balik untuk lihat koreksi. Waktu kulihat secara sekilas itu kayak iya benar juga. Tapi ada juga yang pertanyaan-pertanyaan dia yang dari jawabanku itu sebenarnya aku udah rigid di situ, dan justifikasiku aja lagi yang perlu diperkuat gitu. Jumat itu aku ke kampus. Fokusnya sih ujian Siskom. Dari pagi aku belajar terus sambil juga ngerjain MKP dan PAJ. Udah 2 itu emang kompak banget, agak nyusahin ternyata di semester ini, di UAS lah ya. Ujian Siskom kita berhasil dengan sangat baik, alhamdulillah. Ini merupakan salah satu kerja tim yang berhasil menurutku. Terus sampai sore kan di kampus aku agak overwhelmed ya, karena kondisi tubuh yang kecapean. Jadi aku balik itu tanpa ngerjain tugas lagi. Udah layah-layah aja lah ya. Hari Sabtu aku bepergian pagi harinya. Menyenangkan sekali menjelajahi kota dan hal-hal yang belum pernah aku sentuh sebelumnya. Tentu aja kadang mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, tapi ya itu adalah sebuah pembelajaran. Next time aku berarti harus melakukan hal yang berbeda agar mendapatkan hasil yang juga berbeda. Setelah itu aku di kos aja
fokus nyesuaiin PAJ menurut format yang kupilih. Rencananya hari ini mau lanjut metodologi, semoga kekejar selesai sampai nanti malam. Besok kayak mau lihat format dari cutting gitu di perpus di ETD. Hari ini mungkin menulis isinya dulu lah gitu. By the way, sekarang hujan, kedengeran nggak di background suaraku? Ini adalah hujan pertamaku di sini. Nah, selain teknisan duniawiku semingguan ini, minggu ini juga aku mau cerita tentang beberapa hal. Yang pertama, aku mau cerita tentang buku yang sedang ku baca. Biasalah ya, aku baca buku sebelum tidur untuk ngantuk-ngantukin mata dan mencegah mata terlalu sering melihat layar. Buku yang sedang aku baca itu judulnya Door to Door Bookstore. Ini buku yang sangat imajinatif sekaligus kaya akan kedalaman pengalaman, pemahaman tokoh utamanya. Jadi si tokoh utama ini dia adalah seorang pegawai di toko buku yang bersikeras untuk membuka layanan jasa antar buku bagi pelanggannya. Nah, para pelanggannya ini nih yang unik-unik. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kaki keluar dari rumahnya dengan berbagai alasan tertentu. Wah, itu bagus banget sih. Aku lupa latar tempatnya itu persis di mana, tapi kayak semacam di negara Prancis gitu lah. Nah, selain si tokoh utama yang digambarkan sebagai seorang kakek-kakek, ada tokoh utama kedua lainnya yaitu anak-anak, namanya Sasha. Wah, dan itu bikin mind blowing sih. Perkataan-perkataannya meskipun masih anak kecil tapi kayak wah gitu. Aku masih belum selesai, masih di halaman-halaman pertama, tapi udah tertarik banget. Sayangnya ya nggak bisa langsung selesai karena tugas utamaku di kehidupan ini juga banyak selain itu. Jadi aku membacanya pelan-pelan di sebelum tidur. Hal kedua yang ingin kuceritakan di minggu ini adalah aku mungkin sebenarnya sudah sejak dulu aku tertarik dengan bahasan tentang feminine energy. Nah, di awal-awal minggu kemarin itu aku nemu satu konten yang lumayan, wah ini nih kesimpulan yang aku cari selama ini. Jadi untuk kasusku, aku itu harus lebih banyak mengaktifkan feminine energy karena entah karena tuntutan duniawi atau diri sendiri ya, jadi aku lebih sering hidup dengan masculine energy gitu. Jadi caraku untuk mengimbangkannya ini rangkumanku sendiri dari beberapa konten yang ku lihat di YouTube gitu, adalah satu, mengekspresikan diri sesuai dengan apa yang sedang dirasakan, terutama kepada orang-orang yang tepat. Contohnya pada pasangan atau orang tua misal. Terus yang kedua itu bersedia bertanya, meminta saran, mengajak diskusi tentang kesulitan yang dialami kepada orang terdekat, tepat, atau yang lebih mengetahui atau ahli profesional. Kalau di dunia dalam tanda kutip maskulin itu meminta pendapat atau meminta saran itu kayak agak canggung gitu ya, agak canggung atau lebih tepatnya nggak enak merepotkan orang lain gitu. Tapi ternyata di sisi feminine energy itu perlu, kalau kita memang sedang butuh bantuan ya sudah, kita bisa bilang gitu, kita bisa mengatakan ke orang-orang yang tepat tadi dan terdekat. Yang ketiga adalah menunjukkan kerentanan. Tentunya ini sekali lagi adalah ke orang terdekat dan tepat, dan orang-orang yang bisa
dipercaya gitu. Dan yang terakhir adalah tidak mencoba mengontrol apa yang ada di luar kendali. Contoh bagusnya itu adalah apa yang terjadi pada si Sore di film yang Istri dari Masa Depan itu. Awalnya dia ngotot untuk mengendalikan sesuatu di luar kendalinya, kemudian ketika dia pasrah dan mencoba untuk melepaskan kontrol itu, ternyata apa yang dia ingin ubah perlahan malah menuju ke arah yang dia inginkan gitu. Wah, ini insight yang bagus sih untuk aku yang selama ini terlalu dominan maskulin energinya. Bukan dari segi fisik atau apapun ya. Kalau kamu berminat untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin kamu bisa belajar atau cari-cari tahu sendiri tentang feminine and masculine energy ini. Oh ya, aku mau cerita. Hampir 2 minggu terakhir ini aku nggak buka Instagram. Tujuan utama aku adalah untuk memfokuskan diri dan agar tidak terdistraksi pada saat waktu mengerjakan UAS. Tantangannya ada banget pasti, karena kayak terbiasa aja kan kalau agak kosong atau di jeda nugas itu buka media sosial, terutama Instagram. Tapi ternyata setelah aku jalanin, bisa kok kita nggak buka Instagram. Sejauh ini aku bisa dalam tanda kutip memantau kehidupan di dunia luar itu ya lewat WhatsApp gitu, lewat grup atau status teman-teman yang ada di WhatsApp. Tantangan yang agak berat sedikit bagiku adalah aku kadang tergoda untuk membagikan pikiran-pikiranku yang kadang random ini, entah tentang buku, entah tentang insight apa yang tiba-tiba aku dapatkan dari percakapan-percakapan di dunia nyata atau kejadian-kejadian yang ku amatin di sekitar. Tapi semua yang lewat insight itu tetap ku catat sih. Mungkin nanti waktu aku bisa mulai aktif medsos lagi, aku bisa membagikannya di sana. Menurutku bisa banget kok dipraktikkan untuk membuka medsos ini berjadwal. Jadi kita tidak ketergantungan dan tidak otomatis buka medsos pada saat luang atau senggang gitu. Karena aku sudah membuktikannya dan ya fine-fine aja gitu. Mungkin aku akan coba nanti. Aku benci rasa terdistraksi dan tenggelamnya itu loh dalam doom scrolling. Tahu-tahu udah 1, 2, 3 jam, padahal di waktu yang selama itu aku sebenarnya bisa melakukan hal lain. Mungkin tidak yang harus produktif, tapi bisa yang lebih technically atau lebih physically gitu. Jadi mataku juga tidak hanya terpaku pada layar dan otakku bisa teraktivasi secara energi. Oh ya, tentang fokus pada diri sendiri. Itu menurutku sekilas terdengar agak egois, tapi ternyata setelah aku mengalaminya, setelah aku memutuskan untuk mencobanya, ternyata itu sehat bagi mental dan fisikku. Fisik ternyata sangat bisa membaca kerentanan yang dirasakan oleh psikis, meskipun kita sendiri tidak menyadarinya. Dan ya menurutku setiap orang harus paham atau sadar aja sih kapasitasnya terhadap sesuatu. Untuk kasusku, aku tidak punya terlalu banyak energi untuk berhubungan dengan terlalu banyak orang, terlalu banyak drama, sehingga mungkin itu yang bisa menjadi barierku agar tetap on track di kehidupanku yang aku setting dengan cukup tenang gitu. Ada saatnya aku banyak energi dan bisa berbaur dengan banyak orang, terus juga berusaha untuk berkontribusi di sana, itu ada banget masanya, dan itu pengennya aku maksimalkan gitu. Jadi aku saat hadir ke publik itu sudah dalam energi yang bagus. Aku penuh dan pada akhirnya aku bisa berkontribusi, bermanfaat dan membahagiakan orang lain. Harapanku gitu sih ya.
Oke, terakhir aku mau bahas tentang buku Games People Play, Eric Berne. Aku nggak baca bukunya, tapi aku dengar review dari YouTube. Nah, di buku ini tuh disebutkan bahwa sebagian besar manusia itu secara tidak sadar memainkan peran yang bukan milik mereka. Yang paling mudah dipahami adalah peran sebagai orang dewasa dan anak-anak. Nah, dengan peran-peran yang tidak pada tempatnya ini, rentan sebuah pola hubungan akan berulang meski orang atau aktornya berbeda. Ini yang menjelaskan kenapa seseorang itu bisa terjebak dalam hubungan toksik berkali-kali. Karena ya itu yang familiar bagi dirinya gitu. Misal seorang perempuan berkali-kali menjalin hubungan dengan laki-laki yang red flag, misalnya sering silent treatment. Kenapa dia tertarik ke arah sana meskipun tahu itu tidak mengenakan? Mungkin itu karena dia di masa lalunya dibesarkan oleh ayah yang seperti itu juga. Karena dia merasa familiar dan itu bukan cocok sih. Itu dia pernah ada merasa di hidup seperti itu, jadi ya sudah, dia tertarik terus ke pola yang sama meskipun pada akhirnya tidak mengenakan juga karena ya mungkin bukan pola hubungan yang ideal kan yang seperti itu. Nah, tentang bermain peran yang kusaksikan sendiri dalam hidup itu adalah tentang hubungan pertemanan yang satunya berperan sebagai si pengeluh dan yang satunya lagi berperan sebagai seorang pemberi bantuan. Jadi polanya akan berputar seperti ini. Anggaplah yang si pengeluh ini A, yang pemberi bantuan B. Si A akan datang kepada B untuk bercerita tentang masalah hidupnya. Kesannya seperti meminta bantuan kepada si B ini. Namun, ketika si B menasihati, dia tidak mengindahkan. Akan menolak dengan berbagai macam alasan yang menurut dia, ya udah hidupku gitu, nggak bisa, ini. Si B pada akhirnya itu kesal. Karena nasihatnya tidak diindahkan, terus gemes juga gitu melihat kehidupan si A ini yang kayak gitu terus. Dia tahu ada yang salah di hidupnya, ada yang tidak enak di hidupnya, tapi dia sendiri tidak ingin memperbaiki gitu lah, hanya mengeluh dan dikasih tahu juga nggak dilakuin dengan berbagai excuse tadi. Nah, ketika si B ini marah, dia kemudian menjauh dengan perasaan bersalah. Si A dengan sifat playing victimnya berpikir dan mungkin mengatakan bahwa ya begitulah dunia, tidak adil kepadaku. Padahal ya salah dia juga dari awal kayak gitu, mengeluh tapi tidak ingin memperbaiki keadaan. Pada saat-saat tertentu kedua orang ini akan menjauh, tapi secara tidak sadar mereka pelan-pelan akan kembali ke peran yang pertama tadi. Si A datang mengeluh, si B kemudian menawarkan bantuan, memberikan saran dan bla 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 bla. Lalu ya gitu lagi polanya. A ini menolak, berubah, si B marah lagi tapi dia dengan perasaan bersalah. Jadi ya gitu. Pola-pola yang sama akan terus berulang sampai mereka yang bermain peran ini menyadari kesalahannya. Bukan kesalahannya sih, menyadari bahwa mereka sedang bermain peran, gitu aja. Jadi take away yang bisa ku ambil dari ringkasan buku ini kemarin itu adalah jalan keluar dari berperan ini adalah yang pertama, satu, kenali polamu. Jadi menyadari bahwa kita ada di peran dalam tanda kutip buruk yang mana itu sangat penting. Kedua, ada jarak di antara perasaan dan tindakan. Pada jarak itulah permainan bisa dihentikan. Jadi
ketika kita sadar bahwa kita nih sebentar lagi akan memainkan peran yang sama seperti sebelum-sebelumnya, kita bisa tuh menghentikan. Saat kita ingin berperan sebagai kekanak-kanakan, mungkin kita bisa menghentikannya dengan memunculkan peran kita sebagai orang dewasa. Nah, ini masuk ke jalan keluar yang ketiga, yaitu komunikasikan dari sisi dewasa yang bersifat asertif. Jadi langsung aja ceritakan apa sebenarnya yang ingin kamu rasakan, apa yang sebenarnya yang ingin kamu dapatkan. Mungkin dari contoh yang tadi ya, si A itu sebenarnya yang ingin dia dapatkan adalah perhatian atau rasa didengarkan. Jadi bukan bantuan sebenarnya. Si B mungkin dengan perannya yang sangat baik untuk ingin selalu membantu itu, mungkin bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak enak, tidak nyaman dengan peran si A yang begitu terus berulang-ulang. Mungkin dia bisa membicarakannya dengan bersikap tegas. Misal, kalau kamu begini terus, aku cut off aja dari hubungan pertemanan kita yang seperti ini, karena itu sama-sama membuat kita berdua tidak nyaman, dan kalau dilanjutkan pola ini akan terus-menerus berulang gitu. Jadi memang harus membutuhkan kesadaran dari kedua sisinya. Kalau satu sisi berhenti bermain peran, maka permainan tidak akan berlanjut, bukan? Nah, itu bahasan yang cukup menarik. Mungkin itu aja. Cukup panjang juga ya bahasanku pada minggu ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Bye.